Pak Gunawan, kita bisa ada kesempatan untuk berdiskusi mengenai kebutuhan dari perusahaan Pak Gunawan ya. Jadi mungkin kita di sini ingin mendengarkan spesifik kebutuhannya dari perusahaan Bapak itu seperti apa, supaya nanti tujuannya adalah dari kami ya PT Asik itu bisa tidak salah memberikan jasa layanan begitu Pak. Nah, kira-kira nanti dari informasi dari Bapak bisa kami terjemahkan seperti apa. Nanti berangkat dari situ kita bisa mungkin nanti arah selanjutnya seperti apa begitu, nanti kita ikuti dari arahan dari Pak Gunawan. Ya mungkin dari Pak Gunawan bisa menyampaikan Pak kira-kira kebutuhan dari perusahaan Bapak seperti apa, gitu Pak. Silakan Pak. Ya, makasih ya. Yang digunakan tadi itu ini kan sekarang udah semakin banyak ya hacker-hacker seperti email-email yang sangat mengkhawatirkan terutama untuk keamanan data di tempat lain. Nah, intinya adalah tadi bagaimana kita memproteksi kita punya jaringan, kita punya yang ada di PT saya gitu. Ya. Itu yang manajemen mau saya. Itu kemarin saya bilang bagaimana kalau auditnya kita pakai pihak untuk audit dan memberikan way out atau jalan keluar apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Ya. Ini mungkin coba itu. Oke, mungkin dari saya gini sih Pak Gunawan. Tadi Bapak menyebutkan audit Pak ya, jadi dan juga ada problem yang saya highlight di situ bahwa perusahaan Bapak sepertinya biasanya kebutuhan perusahaan itu bisa berangkat dari ada suatu permasalahan yang timbul, atau yang kedua berangkat dari suatu aturan gitu ya, atau regulasi yang harus dipatuhi, atau yang ketiga kombinasi dari itu, dan juga yang terakhir mungkin improvement mungkin begitu Pak dari perusahaan Bapak. Nah, kalau tadi Bapak sebutkan adalah audit, nah cakupan audit ini bisa cukup luas Pak gitu. Audit itu sendiri nanti kami akan menyasar ada 3 dimensi Pak Gunawan. Dari prosesnya ya Pak ya, prosesnya itu nanti kita lihat dari kebijakan, prosedurnya seperti apa, lalu dari sisi teknologinya, infrastrukturnya seperti apa, lalu platform yang digunakan seperti apa, jaringan komunikasi, dan juga mekanisme pengamanan informasinya seperti apa, itu akan kami lihat. Terus dimensi yang ketiga itu dari sisi manusianya, jadi yang operation operatornya lah begitu. Bagaimana mereka menjalankan kebijakan dan prosedur itu diimplementasikan dalam infrastruktur yang yang ada, apakah sesuai tidak dengan arah kebijakan perusahaan. Itu audit Pak. Jadi nanti cukup luas kalau audit. Tapi kalau tadi Bapak menyampaikan ada permasalahan yang timbul karena ada ancaman gitu ya dari perusahaan sistem informasi yang Bapak kelola saat ini, kami melihatnya kita langsung ke root cause-nya itu apa begitu Pak. Jadi mungkin kita bisa menggunakan penetration testing gitu Pak. Nah, penetration testing itu sendiri memang bagian dari audit, namun lebih detail Pak gitu. Jadi kita langsung tahu
dari sisi ini lebih ke sisi infrastrukturnya ya Pak ya, kalau penetration testing. Jadi kita melihat apa infrastrukturnya tuh yang mana sih yang ada vulnerability-nya atau kelemahan-kelemahan di dalam sistem kita. Nah, itulah yang kita sasar gitu. Tapi kita tidak melihat dari sisi kebijakan dan prosedur ataupun dari sisi manusianya, tapi kita memandangnya dari sisi mesinnya. Itu sih penelitian testing. Nah, untuk lebih apa detailnya Pak Riko lebih paham mengenai ini. Namun dari sini saya kasih gambaran besar bahwa dua produk jasa kita itu audit dan penetration testing itu uh, dua dua jasa yang saling melengkapi begitu Pak. Dan kalau kita nanti audit saja kita belum tentu kita dapat root cause-nya di mana begitu. Nah, biasanya sih kami akan menyarankan kita lihat dulu dari sisi mesinnya dulu seperti apa, root cause-nya dulu, baru kita kembangkan dari root cause-nya itu kira-kira dampaknya kemana nih, apakah dari kebijakan dan prosedurnya ataukah dari sisi infrastrukturnya atau dari sisi manusianya. Nah itu ya kira-kira begitu Pak Gunawan. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Riko yang lebih lebih clear lah untuk permasalahan. Monggo Pak Riko. Ya, terima kasih Pak Gontor. Jadi sebelum suaranya Pak Riko kayaknya di mute. Ya, lupa ya. Pak. Makasih Pak Gontor. Pak Gunawan, seperti apa yang sudah kita diskusikan kemarin di minggu lalu ya, di hari Jumat kalau nggak salah, itu sudah saya sampaikan beberapa introduction-nya lah kira-kira. Jadi kalau security assessment itu memang pengecekan atau assessment yang general ya, umum itu memang dibagi dua. Seperti yang tadi disampaikan Pak Gontor, yang menyasar ke regulasi, kemudian yang menyasar ke bagaimana operasional. Misalkan ada teknologi yang direncanakannya bagaimana, kemudian goalnya itu linear atau tidak, itu perlu di assess ya, perlu ada pengecekan. Kemudian operasionalnya secara SDM apakah sudah benar ataukah masih ada kekurangan ya, atau improvement di beberapa titik. Nah itu kedua hal tadi itu menyasarnya ke sisi audit, benar disampaikan Pak Gontor tadi. Namun kalau misalkan asesmennya menyasar ke mesinnya atau operasional teknologinya, itu lebih spesifik nanti bagaimana menguji sebuah sistem itu kehandalannya, kemudian keamanannya. Itu ada parameter-parameter yang bisa diukur menggunakan tools tertentu. Jadi tidak asesmen secara regulasi ya, namun secara spesifik scoringnya. Nah biasanya kalau scoring dari sisi keamanan itu secara global ada yang namanya CVSS atau scoring ya, CVSS scoring. Nah CVSS scoring ini semua platform digital, semua mesin yang berhubungan ke jaringan, sistem jaringan, baik itu secara infrastruktur hardware maupun software, itu ada profil resikonya. Jadi ada ada scoringnya. Misalkan Windows 2010 server itu ada kelemahan di bagian mana, itu ada scoringnya, ada matriknya. Kemudian kita menggunakan server Linux tipe apa, kemudian kernelnya menggunakan apa. Nah itu ada ada spesifik requirement-nya untuk mengukurnya Pak, sampai ke level aplikasi, bahkan sampai ke level data yang dikeluarkan ya. Misalkan server berkomunikasi dengan klien menggunakan aplikasi X begitu. Nah, itu ada pengujiannya. Apakah aplikasi ini sudah sesuai standar atau tidak, itu ada metriknya. Nah, itu yang pertama saya mau sampaikan, CVSS scoring.
Kemudian severity scoring itu keluar dari vulnerability assessment, jadi dari tools. Jadi kalau misalkan melakukan audit yang disampaikan Pak Bontor tadi menyasar ke operasional SDM yang mengelola mesin begitu ya, itu asesmennya pasti dia ditanyain atau dimintain dokumen-dokumen bagaimana merencanakannya, bagaimana mengoperasionalkannya, menginstalasi, kemudian bagaimana prosedur monitoringnya, kemudian bagaimana prosedur ketika ada insiden tertentu, kemudian bagaimana recovery-nya dan seterusnya. Itu secara bagaimana SDM itu mengelola infrastrukturnya. Tapi hal itu tidak akan bisa dijangkau oleh mesin. Bagaimana mesin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ke SDM gitu kan. Jadi pertanyaannya berbeda. Kalau ke mesin, apakah sistem dengan performa yang demikian ini sudah aman atau tidak, metriknya seperti apa. Nah, itulah penetration test. Nah, di dalam penetration test ada cakupan. Yang pertama tadi, karena yang disasar adalah CVSS score secara global, itu secara standar internasional, tentu nanti toolsnya juga menggunakan tools yang standar begitu. Nah, dari standar tersebut nanti akan menghasilkan profil risiko. Misalkan profil risikonya di sistem web aplikasinya sudah out of date, sistemnya perlu dilakukan apa. Rekomendasinya keluar di sana. Nah, ini hampir-hampir sama seperti di audit yang menyasar ke SDM. Misalkan SDM, ini instalasinya tidak sesuai dengan standar. Karena standar dari best practice tertentu, instalasinya stepnya A, B, C, D, tapi yang dilakukan oleh tim misalkan A, B, C saja. Misalkan. Nanti kurang satu, pengelolaannya kurang, misalkan nanti rekomendasinya seperti apa. Secara umum, penetration testing dan audit itu hampir sama, melakukan assessment terhadap poin-poin tertentu, tapi sasarannya berbeda, pasti outputnya berbeda. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, kalau jadi kalau yang saya butuhkan itu satunya adalah yang penetration test itu yang harus saya bisa itu ya. Ya, betul. Baik, Pak. Jadi udah semakin jelas ya, Pak ya. Mulai dari penjelasan kemarin sampai sekarang. Nah, namun penetration test itu merupakan satu bagian saja dari serangkaian beberapa bagian di audit assessment atau audit yang tadi saya sampaikan di awal. Misalkan di perbankan dalam merencanakan itu perlu prosedur yang bagaimana, perlu kebijakan yang bagaimana, kemudian setelah direncanakan nanti instalasinya bagaimana, setelah instalasinya bagaimana dijalankan, bagaimana monitoringnya, kemudian terakhir bagaimana memastikan sistem itu aman. Nah, biasanya di terakhir ini ada penetration test. Jadi kalau audit itu dari serangkaian proses, nah penetration test di terakhir biasanya seperti itu sebelum go live. Misalkan kalau di perbankan atau di aplikasi pemerintahan seperti itu. Nah, kalau di perusahaan Bapak mungkin sekarang timingnya penetration test dulu itu cukup baik ya untuk memastikan sistemnya sudah di develop atau sudah dioperasionalkan. Nah, ini sudah sesuai atau belum, atau ada kekurangannya di sisi keamanannya bagaimana. Nah, nanti ketika keluar temuan, misalkan kernelnya ini bisa dibobol dengan cara yang bla bla bla, ini buktinya dan seterusnya. Kemudian rekomendasinya mengganti kernel, misalkan. Itu pernah saya kejadian di beberapa vendor ya. Kalau hanya menyasar aplikasi di atas, bukan di level kernel OS. Kalau di level aplikasi kan nanti codingannya atau konfigurasinya yang diperbaiki itu sudah bisa menutup keamanannya. Tapi kalau sudah kernelnya yang kena, itu biasanya harus merubah atau mengupdate patch ya, karena kernel di sisi OS itu efeknya keseluruhan nanti ke atas. Misalkan OS-nya dirubah, berarti nanti database di atas juga berubah, aplikasi web engine-nya juga berubah dan seterusnya. Nah, itu perlu
perlu apa namanya, perlu kebijakan atau perlu prosedur yang bagaimana. Nah, itu yang tidak bisa di handle oleh penetration test. Biasanya akan perlu izin dan seterusnya ya, atau pertimbangan lah, setidaknya pertimbangan dari perusahaan. Kalau yang seperti ini kita harus ganti OS atau mengupgrade OS, itu efeknya ke bla bla bla. Itu pentingnya penetration test sebelum go live sebenarnya. Jadi kalau misalnya sudah live, ya nanti proses berikutnya ada kemungkinan bisa lanjut, bisa juga tidak terjadi temuan, jadi tidak ada masalah, atau justru nanti bisa rolling back-nya ke belakang itu agak cukup banyak yang dirubah. Yang seperti itu yang tidak bisa di cover oleh penetration test, tapi bisa di akses melalui proses auditnya, kira-kira begitu. Jadi kalau yang sekarang ini mungkin kebutuhannya PT Mitra Sarana Purnama ini mungkin spesifik ke pentestnya dulu ya Pak ya? Betul Pak. Baik Pak. Kemudian saya cek di di Google, itu PT Mitra Sarana Purnama ini ada di Semarang, kemudian di Karanganyar, di Jogja juga, di Purbalingga, sampai di Jawa Barat. Saya kira ada di Jakarta ini Pak. Apa betul Pak, atau saya salah mencarinya atau bagaimana? Betul, kita ada beberapa brand di Jawa Barat, Jawa Tengah. Terus kita jadi cabang atau depo. Begitu. Nah, tapi yang kita mau lihat semua ada di Jakarta Pak. Di Jakarta. Makanya kita melakukan dan di Jakartanya aja Pak. Oh gitu. Jadi head office-nya di Jakarta, di ini ya Pak ya, di data center-nya juga sama ya Pak ya? Betul, sama di Cilengsi Pak. Di mana Pak? Cilengsi. Oh Cilengsi. Oh baik Pak. Baik Pak. Kemudian kalau sudah spesifik ke kebutuhannya penetration test, biasanya kami akan lakukan tanya jawab, diskusi yang lebih spesifik, atau kami juga kirimkan kuesioner. Misalkan saya coba kasih contoh saja, nanti saya bisa kirimkan atau langsung saja dibahas di meeting kali ini. Misalkan saya coba share ya Pak, saya izin. Nah seperti ini, apakah sudah kelihatan Pak di layar Bapak? Ya, ini kuesioner secara umum. Jadi biasanya kami mengolah informasi yang lebih dalam mengenai apa yang mau diuji, atau bagaimana metode nanti pengujiannya dan sasarannya seperti apa lebih spesifik. Biasanya saya membuat kuesioner sebelum nanti penawaran atau proposal kami sampaikan. Ini tugas kami untuk menganalisa informasi dari yang dibutuhkan itu dari teman-teman yang kira-kira mau disasar itu apa sih, intinya gitu Pak. Nanti nama perusahaan dan seterusnya ini nanti mungkin diisi oleh teman-teman ya. Kemudian kuesioner spesifikasi pentest. Jadi pentest itu ada beberapa scope. Misalkan yang pertama di sini ada web application pentest. Misalkan saya punya website, terus mau memastikan keamanannya yang aman atau tidaknya, itu nanti ini dicentang ya, misalkan di website. Nah di website di sini ada tampilan saya buat DB application pentest. Nah ini khusus misalkan dari satu website itu mengcrawling banyak database, misalkan ada aplikasi perbankan, transaksi ke fintech dan seterusnya. Jadi dari websitenya itu hanya engine untuk menampilkan company profile, tapi untuk melakukan transaksi itu ada platform khusus yang untuk database itu, database core banking misalkan, atau database transaksi banking dan seterusnya. Nah, ini nanti dijangka. Nah kalau kebutuhannya PT Mitra ini nanti bagaimana, saya ngikut aja Pak. Nah, kira-kira yang mau dicentang yang apa.
kalau ada aplikasi mobile misalkan di Android atau mobile apps yang lain misalkan iOS gitu, itu bisa dicentang. Nah, yang terakhir biasanya yang menyasar ke data center, network services. Network service ini biasanya saya punya data center yang data centernya itu servernya itu macam-macam aplikasinya. Jadi semuanya ada, misalkan bahkan server-server yang sifatnya ya lebih spesifik ya, misalkan database sudah ada, terus ketambahan itu DNS, misalkan ada resolver, kemudian ada email yang di hosting sendiri, kemudian ada lagi DHCP, kemudian server VPN dan seterusnya, ada macam-macam yang di dalam data center. Nah, ini biasanya dicentang di wall package ya kalau di network ini ya. Kemudian ini seolah-olah misalkan saya coba ilustrasikan web aplikasi ini setara dengan PC kita diinstal browser begitu ya. Nah, yang dicek ini browsernya aman atau tidak. Kemudian kalau yang network web pentest ini yang dicek OS-nya, OS secara server. Jadi dari hardware di Star OS, nah dia kenanya di network ini, di network service pentest. Kemudian dalam melakukan testing ada pendekatan yang pertama ada black box testing. Black box testing di sini saya sudah kasih gambaran secara umum ya, tapi saya coba jelaskan biar Bapak nanti paham kira-kira mau pilih yang mana. Black box testing pada intinya dia adalah real life testing. Jadi seorang pen tester itu bekerjanya sama seperti perspektifnya hacker atau attacker. Jadi sama persis. Lalu bedanya di mana? Jadi biasanya kalau attacker setelah dia menemukan exploit atau lubang tertentu di sistem, dia akan jebolin, kemudian setelah dijebolin dia merubah data, kemudian memasukkan script backdoor dan seterusnya, atau ada mekanisme lain yang dia lakukan yang pada intinya dia akan memanipulasi data-data atau mengambil data-data begitu. Jadi biasanya saya ilustrasikan kalau kita kecopetan atau rumah kita dirampok, itu kerasa Pak, kerasa bahwa barang kita atau uang kita itu ada yang hilang atau berkurang. Tapi kalau di sistem misalkan seperti kemarin BPJS datanya bocor begitu, itu bisa jadi BPJS tidak paham bahwa data itu berkurang atau berubah ya, karena si attacker itu ngambil datanya tidak merubah data yang ada di server itu. Jadi kalau nggak dipublikasikan, bisa saja si BPJS itu tidak mengerti bahwa sudah sudah dibocorin gitu. Nah, black box testing itu si attacker melakukan penetrasi, kemudian setelah kelihatan hasil-hasilnya dia akan report. Ini berbeda dengan white box testing. Kalau white box testing bedanya dengan black box, dia diberi user, misalkan IP address targetnya sudah ditentukan, kemudian dikasih user database, kemudian user aplikasi, bahkan dikasih user OS. Tentu nanti hasilnya lebih spesifik jika dibanding dengan black box testing. Nah, black box testing kalau misalkan servernya sudah bagus dikelolanya, itu bisa saja tidak ada temuan. Tapi ketika black box testing dirubah menjadi white box testing, bisa jadi nanti ketika masuk ke dalam sistem ada hal yang tadinya tidak ketemu jadi sekarang ketemu. Jadi kalau white box testing lebih untuk improvement ya di dalam internal perusahaan. Kalau gray box, jadi sebenarnya dia white box testing, namun tidak semua user diberikan. Kalau tadi saya sampaikan ada user aplikasi, user database, dan user OS. Nah, itu mungkin yang dikasih hanya user database saja, OS-nya nggak dikasih, atau user aplikasi saja. Jadi tergantung perusahaannya ya mau ngasih user apa yang akan dilakukan scanning. Kemudian tipe kedalaman, ini maksudnya engine nanti itu akan menyasar ke target itu yang dicek apa saja begitu. Jadi kalau kita datang ke dokter umum misalkan, itu yang dicek general
health-nya gitu ya, atau general healthcare-nya, misalkan ada bersin atau enggak, demam, suhu dan seterusnya itu ya. Tapi kalau kita datang ke ke spesialis penyakit dalam, misalkan saya kok pusing, nah itu berarti nanti pakai MRI dan seterusnya, mungkinnya lebih dalam ya, lebih banyak yang dites. Nah ini leg wake ini salah typo ya. Kalau leg wake dia hanya menggunakan standar umum. Nah kalau standar testing ini hampir sama seperti leg wake, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan nanti ketika menyasar ke transaksi keuangan, itu standarnya ya ketambahan ini PCI DSS misalkan, atau PCI ISV. Kalau untuk web dia pakai OAuth dan seterusnya ya. Jadi tidak lagi standar, tapi standar plus ya. Misalkan standar transaksi keuangan itu dengan standar umum jelas berbeda ya. Nah seperti itu kira-kira. Kalaupun full pen test, jadi ketambahan standar-standar yang tadi ya. Di sini ada VA, exploitation, standard, real life, custom. Nah tambahannya ini real life atau custom exploitation. Karena ada exploit script itu yang tidak dipublikasi. Misalkan ada riset dari dosen, dari peneliti dan seterusnya, itu ketika ditemukan celah tertentu dia pasti publikasi. Tapi kalau Microsoft misalkan, menemukan, timnya sendiri ya, menemukan kesalahan di sistem mereka, itu kalau dipublikasi jadi bahan menjatuhkan brandnya Microsoft dari perusahaan yang lain, bakalan menyasar, Microsoft aja begini begitu. Nah ada beberapa yang dipublish, ada yang beberapa tidak dipublish. Kalau yang krusial biasanya tidak dipublish. Nah yang full pen testing ini perlu akses masuk ke dalam beberapa vendor ya. Kebetulan saya sudah punya beberapa akses ya ke dalam tools kami menggunakan tools premium ya. Jadi masuk misalkan untuk mengecek malware secara umum itu bisa dilakukan dengan seperti ini Pak. Saya coba ya. Misalkan ada lagi ya. Nah ini misalkan vulnerability database. Nah ini kalau kita pakai saya coba cari lagi di vulndb atau di meter attack ya. Di sini bahkan ada exploit database. Jadi ada banyak vendor. Nanti bisa explore sendiri Pak, lebih detailnya Pak. Misalkan ini ya ada search-nya ya. Sini ada vulnerability yang sudah terpublikasi. Ini dari banyak vendor melakukan itu. Jadi hampir setiap hari itu pasti ada, bahkan per tiap jam ya, ada update dari vulnerability dari vendor tertentu. Nah, misalkan ini entries totalnya sekian. Yang diupdate per hari ini, per day ini 118. Banyak sekali update vulnerability. Bahkan exploitnya itu juga ini ya. Ini kan tanggal sekarang ini. Ini tanggal berapa hari yang lalu ya. Kalau exploitnya biasanya agak lama ya daripada vulnerability-nya, karena vulnerability muncul baru dia generate exploitable untuk merusak ya, menjebol. Nah, yang mau saya sampaikan adalah vulnerability itu ada yang dipublish dan ada yang tidak. Nah, kalau misalkan yang menggunakan yang premium tools, itu API sistem kami atau tools kami itu tidak hanya menyasar ke yang yang umum ya, atau yang terpublish secara umum, tapi yang juga yang database-nya itu tidak terpublikasi. Nah itu ada. Punya saya itu kami pakai Rapid7 premium. Ini
Jadi Rapid7 itu penyedia aplikasi vulnerability assessment dan exploitable tools-nya. Nah, di sini juga ada vulnerability dan database exploit. Nah, ini yang umum-umum yang sudah dipublikasi oleh NIST, kemudian dari vulnerability database, VulDB, kemudian dari CVE meter atau RG. Ini semuanya open ya. Nah, ini ada di tools kami, termasuk ada yang tidak dipublikasi juga kami punya. Misalkan ke virus total API, kemudian ada lagi macam-macam lah ya, termasuk yang di riset sendiri oleh tim Rapid7. Nah, itu yang yang full pen test. Kemudian parameter berikutnya, pertanyaannya adalah data center info. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Self host ini misalkan Bapak punya server sendiri, dibeli sendiri, dikelola sendiri, ada di tempat sendiri. Itu namanya self host server. Kemudian ada public private server. Misalkan contohnya beli hosting web begitu ya, atau beli VPS, atau beli dedicated server sendiri tapi dititipin, atau colocation istilahnya. Colocation server ini misalkan saya beli alat sendiri tapi nitip di vendor data center tertentu. Nah, ini nanti dicentangnya yang mana mengikuti ya kondisi yang ada di perusahaan Bapak. Kemudian ada lagi yang terakhir, public cloud server. Jadi public cloud server, misalkan saya menggunakan Google Cloud Engine atau AliCloud, kemudian ada lagi AWS, kemudian ada Azure. Itu membeli layanan langsung dari cloud-nya sana ya. Misalkan kita beli server satu, kemudian dari server tadi mau dibikin jaringannya yang internal seperti apa, tapi itu sebenarnya ada di internet begitu. Jadi istilahnya cloud server ya. Nah, ini juga sedikit berbeda ya dengan self host. Ketika nanti dilakukan pengujian, biasanya si public cloud ini sudah memiliki piranti-piranti tambahan ya, ekstra pengamanannya cukup tinggi ya. Jadi ketika dicek ada vulnerability, kemudian diserang, misalkan down, dia langsung muncul VM baru begitu, karena ada SLA yang harus mereka penuhi ya untuk klien tertentu yang bayarnya cukup tinggi misalkan. Jadi saya pernah melakukan testing itu di core bank system, dan setelah kena exploit, kemudian saya coba performanya dibanjiri gitu, atau di bleeding istilahnya. Ketika sudah down, itu nanti hitungan 30 detik atau 1 menit dia udah up lagi ya, karena mereka sudah punya cloningan sistemnya. Misalkan satu server yang jalan, kemudian setelah diserang down, hitungan detik dia akan menghidupkan cloningan atau VM yang lain yang ada di dalam cloud tersebut. Nah, jadi informasi yang seperti ini saya butuhkan. Jangan-jangan ada hal yang seperti itu begitu. Kemudian nanti pertanyaan berikutnya, jumlah IP yang akan dicek ada berapa. Kalau ada domain, nanti jumlahnya saja ya. Misalkan ada satu domain dan 15 subdomain. Nah, masing-masing subdomain mewakili aplikasi yang berbeda, misalkan seperti itu. Kemudian kalau ada mobile apps juga disampaikan. Kemudian di sini ada pemilihan jumlah iterasi pengujian. Jadi kalau di sini ada 1 kali testing, itu 1 kali testing di dalamnya ada 1 pengujian. Kemudian setelah pengujian itu selesai, nanti saya generate report, kemudian reportnya diterima dan sudah beres. Tapi ada juga yang 2 kali testing misalkan. Kalau 2 kali testing, 1 kali tes dan 1 kali remediation test, misalkan begitu. Remediation test itu maksudnya begini. Ketika testing pertama selesai, nanti saya akan generate report dan dilaporkan ke owner sistemnya. Kemudian owner sistemnya menganalisa, kemudian oh iya benar ini sistemnya
butuh diperbaiki nih. Nah, kemudian mereka akan melakukan patching, kemudian updating atau konfigurasi ulang dan seterusnya. Misalkan butuh waktu 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu beres, sistem ownernya melaporkan lagi ke saya. Misalkan, kami akan melakukan pengecekan yang kedua kalinya, bahwa pengecekan kedua ini sudah mengkonfirmasi temuan yang kemarin sudah diperbaiki. Nah, itu istilahnya remediation test. Nah, ada yang mintanya 3 kali testing. Jadi 1 kali tes dan 2 kali remediation. Bahkan ada yang minta sampai 3 kali remediation juga ada. Misalnya di tempat core bank provider atau core switch provider, dia harus memastikan sistemnya benar-benar sudah clear atau belum. Itu nanti menyesuaikan ya. Kemudian yang berikutnya poin ke-9, hasil pentest digunakan untuk apa nih? Pilihan pertama, internal perusahaan, misalkan ya untuk internal audit, untuk improvement dan seterusnya. Kemudian kalau eksternal biasanya untuk disampaikan ke lembaga yang lain atau regulator ya. Misalkan kalau di perusahaan bank itu dia memang diharuskan melakukan pentest, kemudian hasil pentestnya dilaporkan ke auditor, kemudian nanti dari auditor menyampaikan ke regulator BI dan OJK. Nah, saya nggak tahu kalau di perusahaan Bapak cocoknya yang mana, nanti tinggal disesuaikan saja. Kemudian yang ke-10, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pentest, apakah sangat mendesak ataukah standar. Nah, ini biasanya kami misalkan sangat urgent, itu semua semua target pengujian itu mau nggak mau harus close dalam waktu 1 minggu misalkan. Nanti laporan berikutnya 1 minggu berikutnya itu harus sudah rilis misalkan. Jadi maksimal 2 minggu. Bahkan ada yang kurang dari itu ya. Misalkan testing 2-3 hari, kemudian nanti reporting 2-3 hari juga. Itu pernah kejadian juga karena memang dari kliennya membutuhkan yang cepat seperti itu. Kalau yang standar testing ya biasanya 1 bulan ya, paling cepat 1 bulan atau hitungan 3 minggu lah kalau IP-nya tidak banyak ya. Nanti kami menyesuaikan saja. Kemudian nanti ada tambahan, misalkan Bapak mau menjelaskan aplikasinya, subdomainnya ini terdiri dari aplikasi apa yang butuh deskripsi lebih begitu. Nah, itu bisa disampaikan di sini atau briefnya ya, agar memudahkan kami dalam melakukan pentest itu lebih spesifik. Nah, kira-kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mau ditanggapi, tanya jawab, atau mau langsung saya kirimkan nanti untuk diisi bersama mungkin dengan tim, itu juga nggak ada masalah. Silakan Pak. Oke, saya sih ya enggak ini sih. Saya mau kita ngomong aja tadi mobile aplikasi kita sampai sama mungkin ya reportasi itu ya. Dikirim aja Pak. Oh baik Pak. Nanti saya minta alamat emailnya Bapak ya, yang kuesionernya nanti kami akan kirim. Mungkin nanti setelah kuesioner itu kami terima, kami baru akan menyampaikan proposalnya Pak. Oh, udah langsung di sini. Siap. Pak Gunawan sendiri ini ya yang handle ininya ya, projectnya. Siap Pak. Ada lagi Pak yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Untuk sementara itu ya itu Pak. Saya bagiannya mengenai formnya nanti. Mungkin nanti kalau dengan baru ada pertanyaan lain. Dan sudah jelas. Baik Pak. Mungkin dari Pak Abdurrahman Saleh. Selamat siang Pak. Mohon maaf tadi saya nggak salam Bapak ini. Mungkin mau ada yang disampaikan Pak Abdul? Pak Abdul juga bisa ikut. Oh, baik Pak. Baik, kalau sudah tidak ada,
Mungkin Pak Gontor mau menyampaikan tambahan, Pak? Oh ya, jadi tadi dari Pak Gunawan sudah apa udah jelas ya apa kebutuhan mereka, kebutuhannya dari mitra. Jadi ya kita tinggal apa minta feedback ya dari Pak Gunawan ya dan tim ya. Artinya untuk selanjutnya nanti kita berkirim email ya Pak ya, Pak Riko ya, email supaya apa mungkin ada surat ini Pak Gunawan, surat permintaan lah Pak gitu, surat permintaan untuk misalkan kalau Bapak membutuhkan apa proposal begitu ya, proposal teknis maupun proposal anggaran, bisa disampaikan ke Pak Riko atau saya nanti Pak, begitu. Tapi sebelumnya nanti kami perlu membutuhkan input dari hasil kuesioner tadi itu Pak, itu sih Pak. Oke. Ya. Sampai di lagi nanti kalau sampai jawab yang komentar Pak, sekali nanti saya dari sebagai Ya boleh Pak, boleh. Oh iya Pak, mau tanya Pak Gunawan, untuk timeline-nya kira-kira bagaimana Pak? Apakah sangat mendesak atau bagaimana? Buat di standar mau tes aja yang ada di perusahaan ini, ada juga bisa dites sampai sejauh mana kita bisa. Oh baik Pak. Baik Pak, siap. Oke, kalau begitu saya tidak ada hal yang ingin dijelaskan lagi Pak Riko atau Pak Gunawan? Tidak ada? Sudah cukup ya Pak? Sudah cukup jelas ya kalau begitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Gunawan atas kesempatan dan waktunya. Mohon ditunggu ya Pak ya dari email kami nanti. Demikian juga Pak Abdul, terima kasih semua. Terima kasih. Selamat siang. Sama-sama Pak. Ya Pak ya. Ya, mari Pak. Mohon pamit.